Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Shalom sahabat Katoliku keren. Jelajah umat kita kali ini berada di negara Korea Utara, negara tetangga dari Korea Selatan. Buat sahabat Katoliku keren, pecinta drama Korea atau K-pop, wajib banget nih mengetahui seperti apa sih kehidupan. Tidak hanya kalian mengetahui kehidupan dari umat Katolik Korea Selatan, tapi juga saudara mereka, yaitu umat Katolik di negara Korea Utara. Seperti apa kehidupan umat Katolik di negara Korea Utara? Bagaimana toleransi dan kebebasan beribadah di sana? Langsung saja. 1. Sejarah. Misionaris Katolik pertama tiba pada tahun 1794, satu dekade setelah kembalinya Yi Sung-hun, seorang diplomat yang merupakan orang Korea pertama yang dibaptis di Beijing, Tiongkok. Dia mendirikan gerakan Katolik awam yang berakar di semenanjung Korea. Tulisan para misionaris Yesuit, salah satunya Matteo Ricci yang tinggal di Istana Kekaisaran di Beijing, menggambarkan seperti apa iman Katolik datang dan masuk ke negara Korea Utara. Banyak tulisan juga mengatakan bahwa iman Katolik masuk ke negara Korea Utara pada abad ke-17. Para sarjana Silhak atau pembelajaran praktis tertarik pada doktrin Katolik, dan ini merupakan salah satu faktor kunci penyebaran iman Katolik di tahun 1790-an. Penetrasi gagasan Barat dan kekristenan di Korea dikenal sebagai Seohak atau pembelajaran Barat. Sebuah penelitian tahun 1801 menemukan bahwa lebih dari separuh keluarga yang memeluk Katolik memiliki hubungan dengan sekolah Silhak atau pembelajaran praktis. Sebagian besar mereka yang telah menjadi Katolik menolak untuk melakukan ritual leluhur mereka, yaitu Konfusianisme. Pemerintah Joseon juga melarang penyebaran iman Kristiani di negara Korea Utara. Beberapa umat Katolik dieksekusi pada awal abad ke-19, tetapi undang-undang yang membatasi tidak ditegakkan secara ketat. Akan tetapi, setelah pembagian semenanjung Korea menjadi negara Korea Utara dan Korea Selatan, pemerintah komunis di negara Korea Utara di bawah pemimpin pertama, yaitu Kim Il-sung, menganiaya orang-orang Kristen, termasuk di dalamnya orang-orang Katolik, sebagai kolaborator dan mata-mata imperialis. Banyak komunitas Katolik terbunuh atau dipenjara di Korea Utara. Kemartiran para biarawan Benediktin juga dialami di biara Tokwon, yang masuk dalam wilayah teritorial Abasi, yaitu satu tingkatan paling rendah di bawah keuskupan. Kemartiran ini didokumentasikan saat proses beatifikasi dimulai untuk mereka. Asosiasi Katolik Roma Korea Utara atau gereja yang dikelola oleh negara didirikan pada tanggal 30 Juni 1988 sehingga membuat umat Katolik di negara Korea Utara terbagi atas dua. Yang satu tunduk pada Paus sebagai pemimpin gereja Katolik sedunia di Vatikan, dan yang lainnya tunduk pada pemerintah atau Asosiasi Katolik Roma Korea Utara atau KCA. Samuel Chang Jae-on telah menjadi pemimpin mereka di Asosiasi Katolik Roma Korea Utara. Asosiasi tersebut menerbitkan katekismus dan buku doa pada tahun 1991 khusus umat Katolik yang tunduk pada pemerintah. 2. Wilayah pastoral. Sahabat Katoliku keren, Gereja Katolik di Korea Utara sebagian besar tidak secara resmi menjadi bagian dan memiliki hubungan dengan Gereja Katolik sedunia atau tunduk di bawah kepemimpinan spiritual Paus di Roma. Itu karena mereka bukan milik ritus Gereja Katolik Roma. Karena sebagian besar dari 3 keuskupan yang real merupakan keuskupan yang mencakup negara Korea Utara, 2 diantaranya dikendalikan oleh pemerintah, dan hanya 1 keuskupan yang dikendalikan oleh pemimpin di Roma. Nah, sahabat Katoliku keren, di negara Korea Utara itu terdapat 5 keuskupan. 3 keuskupan diantaranya hanya real mencakup keuskupan di negara Korea Utara, dan 2 lainnya merupakan keuskupan yang berpusat di negara Korea Selatan, yang sebagian kecil keuskupannya mencakup wilayah Korea Utara. Keuskupan tersebut sebagai berikut:
1. Keuskupan Pyongyang yang merupakan keuskupan yang mencakup khusus wilayah negara Korea Utara yang terletak di ibu kota negara yaitu Pyongyang. 2. Teritorial Abasi Tokwon. Teritorial Abasi ini merupakan sebuah tingkatan yang jika suatu saat bisa dinaikkan menjadi prefektur apostolik, kemudian jika sudah mandiri menjadi keuskupan. Jadi bisa dibilang teritorial Abasi ini masih merupakan wilayah misi. Dan yang ketiga, keuskupan Hamhung. Keuskupan Hamhung inilah yang lebih bebas dibandingkan keuskupan lain di negara Korea Utara. Keuskupan ini tunduk secara langsung di bawah kepemimpinan Paus di Roma dan Kesatuan Gereja Katolik sedunia. Sedangkan teritorial Abasi Tokwon dan keuskupan Pyongyang dikendalikan oleh pemerintah. 4. Keuskupan Chuncheon. Keuskupan ini merupakan keuskupan yang berpusat di negara Korea Selatan, namun sebagian kecil wilayahnya masuk dan mencakup wilayah negara Korea Utara. Dan yang kelima, Keuskupan Agung Seoul. Keuskupan ini merupakan keuskupan yang berpusat di ibu kota negara Korea Selatan. Namun tahukah sahabat Katolik Ukeren, sebagian wilayah Keuskupan Agung Seoul ini mencakup juga wilayah kecil di negara Korea Utara. Adapun jumlah paroki di Korea Utara yang terdata secara resmi di Vatikan dari 3 wilayah, yaitu hanya dari Keuskupan Hamhung yang tunduk pada Paus di Roma. Di Keuskupan Hamhung sebanyak 13 paroki. Untuk Keuskupan Pyongyang dan teritorial Abasi Tokwon, mereka tidak memiliki data dikarenakan sebagian besar beribadah secara tersembunyi dan belum bebas sepenuhnya sama seperti Tiongkok, sehingga menyulitkan dalam pengambilan data oleh Vatikan karena 2 wilayah ini tunduk pada pemerintah. Sedangkan 2 wilayah lainnya yang berpusat di Korea Selatan yaitu Keuskupan Chuncheon dan Keuskupan Agung Seoul tidak dirincikan berapa paroki keuskupannya yang masuk di negara wilayah Korea Utara. 3. Petugas pastoral. Sahabat Katolik Ukeren, jumlah pelayan pastoral yang terdata di Korea Utara yaitu 27 pastor, 39 frater, dan 26 suster. Semuanya berasal dari Keuskupan Hamhung, sedangkan sisanya merupakan para petugas pastoral yang berasal dari negeri Ginseng, Korea Selatan, yang datang membantu pelayanan di Korea Utara. Untuk Keuskupan Pyongyang dan teritorial Abasi, Tokwon, tidak diketahui berapa jumlah petugas pastoral secara pasti karena mereka tunduk pada pemerintah dan menyulitkan Vatikan untuk mengambil data. 4. Kondisi umat. Menurut laporan dari dalam Korea Utara, atas izin KCA, yaitu sebuah lembaga yang mewadahi umat Katolik yang tunduk pada pemerintah, ada sekitar 3.000 umat Katolik di negara Korea Utara tahun 2017. Tahun 1950 ada 50.000 umat, namun tahun 2017 turun menjadi 3.000 umat. Namun sebagian para ahli dari negara lain menempatkan angka tersebut mendekati 800 umat Katolik di Korea Utara. Agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan di Korea Utara, sebagian besar merupakan gerakan bawah tanah yang diduga tidak menerima misionaris dari Cina Selatan. Sejumlah besar orang Kristen tinggal di bagian utara Semenanjung, di mana kala itu pengaruh Konfusianisme tidak sekuat di selatan. Sebelum tahun 1948, Pyongyang yang merupakan ibu kota dari negara Korea Utara adalah pusat dan basis kekristenan, khususnya Katolik, yang penting. 1/6 dari populasi sekitar 300.000 orang merupakan umat Kristiani. Populasi Keuskupan Pyongyang bahkan pada tahun 1943 mencapai 3.650.623 umat Katolik. Dan semuanya merupakan etnis Korea. Namun kini tidak diketahui secara pasti berapa jumlah umat Katolik yang tersisa di Keuskupan Pyongyang semenjak komunis merajalela di negara Korea Utara. Kim Jong-il, yaitu Presiden Korea Utara selanjutnya, mengundang Paus Yohanes Paulus II kala itu ke Pyongyang setelah KTT antar Korea tahun 2000. Tetapi kunjungan itu gagal terwujud. Nah, sahabat Katolik Ukeren, pada tahun 2014, Paus Fransiskus datang mengunjungi Semenanjung Korea, khususnya di negara Korea Selatan yang pesat perkembangan Katoliknya di sana. Nah, selama kunjungan Paus Fransiskus di Korea Selatan 4 hari, Keuskupan Agung Seoul yang juga mencakup beberapa wilayah Korea Utara pernah mengundang lembaga asosiasi Korea Utara, yaitu asosiasi yang mewadahi umat Katolik yang tunduk pada pemerintah untuk menghadiri misa kepausan di Korea Selatan. Namun asosiasi ini menolak untuk menghadirinya.
Nah, doa-doa gereja selama ini mulai terlihat. Di tahun 2018 yang lalu, Presiden Kim Jong-un, Presiden Korea Utara, pernah mengundang Paus Fransiskus untuk datang ke negara Korea Utara setelah serangkaian KTT antar Korea untuk semakin memperkuat hubungan antar dua negara Korea, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara, untuk mencapai kedamaian. Dilansir dari situs liputan6.com, Konstitusi Korea Utara menjamin kebebasan beragama selama tidak melemahkan negara, tetapi di luar segelintir tempat ibadah yang dikendalikan pemerintah pusat, rakyat tidak diperbolehkan melaksanakan peribadatan secara terbuka. Mengingat tidak adanya hubungan diplomatik resmi antara Korea Utara dan Vatikan, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pernah berinisiatif menyampaikan surat undangan dari Kim Jong-un kepada Paus Fransiskus di Vatikan. Hal itu merupakan isyarat untuk menyoroti upaya perdamaian di semenanjung Korea. Presiden Moon Jae-in adalah Presiden Korea Selatan yang beragama Katolik dan kedua orang tuanya berasal dari Korea Utara, yang saat terjadi Perang Korea, mereka melarikan diri dari Korea Utara menuju Korea Selatan. Lima, gereja. Beberapa gereja Katolik terkenal di negara Korea Utara yang dapat kita lihat, salah satunya yaitu Gereja Katolik Paroki Katedral Chungcheong yang merupakan gereja pusat dari Pyongyang, Keuskupan Pyongyang, yang terletak di ibu kota negara Korea Utara. Ada juga Gereja Katolik Paroki Tokwon, namun gereja ini mengalami kerusakan akibat Perang Korea. Gereja ini dulunya merupakan pusat dari teritorial Abasi Tokwon. Ya, sahabat Katolikku keren, itulah dia kehidupan umat Katolik di negara Korea Utara, yang secara geografis dekat dengan wilayah saudaranya, namun secara situasi, kehidupan umat Katolik di Korea Utara sangat jauh berbanding terbalik dengan negara Korea Selatan yang begitu terbuka dan berkembang pesat umatnya di negara Korea Selatan. Kita terus doakan semoga upaya perdamaian di semenanjung Korea, Korea Utara maupun Korea Selatan segera terwujud, agar segeralah terwujud gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik yang berdamai dengan pemerintah. Sekian dan terima kasih.